pas kemarin kan itu siapa sih Joko Kendil. Joko Kendil kan sempat di Kudus itu kan. Iya. Nah, menurut sampean sebenarnya musafir itu bagaimana pendapatnya sampean? Karena emang saya kan tahu jenengan itu kan dulu orang pondokan dan sedikit paham tentang hal spiritual, tentang musafir. Memahami mengenai masalah musafir dalam hal ini tidak mengesampingkan keilmuan beliau ya. Kita tetap harus menghargai keilmuan beliau. Musafir itu memiliki makna bepergian, tapi dalam kalangan spiritual musafir ini lebih identik di mana diri kita ini mencari kaweruh dari semesta alam. Jadi nanti semesta alam yang akan memberikan keilmuan kepada kita. Apakah semesta alam melalui para guru-guru, melalui hewan, melalui tumbuhan, pokoknya intinya semesta alam yang akan memberikan pitedah kepada diri kita. Nah, untuk seseorang musafir ya, itu sebenarnya tujuan mereka itu untuk apa? Kalau sampean kan dulu juga pernah kan melakukan hal itu. Juga pernah melakukan hal seperti itu. Tujuannya itu untuk apa? Kalau saya pribadi, dahulu tujuannya lebih kepada kholwat, menyendiri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti kisah-kisah yang dijalani Syekh Abdul Qadir Jilani ketika berkholwat selama kurang lebih 10 tahun. Kita juga diajarkan akan hal tersebut. Bedanya, untuk zaman-zaman sekarang kok ada yang cukup unik. Cukup uniknya ini lebih apa ya, nyentrik lah. Lebih nyentrik dalam hal berpakaian, lebih nyentrik dalam hal pemahaman spiritualnya. Soalnya zaman dahulu tidak ada pernyataan kalau didampingi khodam dan lainnya, itu tidak ada. Nah terus kalau ini kembali ke Joko Kendil tadi ya. Iya. Itu kan kemarin ramenya karena katanya Joko Kendil itu menaiki khodam macan putih. Jadi kayak khodam kan. Jadi, nah itu gimana menurut Mas? Kalau untuk seseorang menaiki khodam macan putih, kemungkinan besar bisa jadi memang hal ini bagian dari kebenaran. Karena seseorang yang sudah mencapai titik keilmuan tertentu, memang antara fisik dengan alam rohaninya itu bisa saling berdekatan. Jadi kita mungkin harus menghargai hal ini dahulu. Soalnya kan gini, kemarin kan itu sempat ramai, dibantah beberapa orang, malah saya itu kurang setujunya gini, Joko Kendil itu malah dikatakan ada gangguan jiwa, padahal itu kan apa ya, hanya sekedar opini orang itu, terus maksudnya orang itu sendiri, bukan dari hasil riset dan ketemu dengan Joko Kendilnya. Nah tapi begini Mas, semacam hal itu apakah memang bisa diidentifikasikan gangguan jiwa atau memang itu benar-benar nyata bisa dilihat orang tertentu? Kalau saya pribadi kurang setuju lah akan hal ini. Memang dalam beberapa ranah keilmuan kita menyebutnya ada yang dinamakan dengan titik khoyali, di mana seseorang mengalami halusinasi ataupun fantasi terlalu berlebihan berkenaan dengan masalah spiritual. Tapi kita tidak boleh langsung mengejudge beliau ini, mohon maaf, jadab lah, lainnya lah, itu bukan ranah kita. Soalnya orang-orang tersebut kan hanya berdasarkan opini mentah, tidak berdasarkan keterangan kitab ini, saya yakin mereka tidak paham hal tersebut. Nah tapi untuk macan putihnya Joko Kendil, itu apakah hanya Joko Kendil yang bisa melihat atau orang lain, orang tertentu ya, misalkan sampean Mas, itu kan sudah sedikit mendalami hal itu, bisa nggak melihat? Mengenai masalah macan putih, kita tarik terlebih dahulu. Memang ada beberapa amalan yang diyakini bisa mendatangkan macan putih. Mulai dari Hizib Jilani, Latif Al-Hadad, itu bisa mendatangkan macan putih. Siapa yang bisa istilahnya melihat, merasakan? Orang-orang yang satu frekuensi. Jadi kita cari yang satu frekuensi sama Joko Kendil terlebih dahulu. Mungkin jenengan, saya. Nah terus kalau gini, itu kan juga ramai ketika sampai di daerah tertentu, Joko Kendil itu kan dikerumuni orang banyak, kemudian Joko Kendil dimintai untuk mendoakan air, entah itu di aqua atau di gelas. Nah itu apakah memang orang yang musafir kemudian memiliki sebuah ilmu bisa mendoakan sebuah benda dan benda tersebut bisa menjadi hal yang bermanfaat gitu?
Kalau hal tersebut menurut saya pribadi lebih kepada fenomena spiritual. Maksudnya gimana itu? Seseorang yang dianggap memiliki doyo linuwe karena ada kisah-kisah beliau sudah mengitari tanah Jawa, beliau sudah pernah tirakat. Jadi pandangan orang ini memiliki daya linuwe. Dan kebiasaan orang Jawa ketika menerima fenomena spiritual seperti ini, biasanya memang sedikit banyaknya meminta doa, meminta berkah. Dan hal ini sudah terjadi sebelum era zamannya Mataram Islam. Sudah begitu lama, sejak zamannya Majapahit sudah ada hal semacam ini. Nah, tapi untuk hal semacam itu bisa dikatakan syirik enggak itu? Kalau saya pribadi diajarkan oleh guru saya, tidak boleh langsung menjudge seseorang ini syirik, musyrik, tidak boleh. Karena meminta kan biasanya orang umum itu kan meminta dengan seseorang. Itu kan dikatakan, wah ini nanti bisa syirik ini karena tidak meminta dengan Tuhan langsung gitu. Iya. Lebih tepatnya kalau orang Jawa itu ngunduh berkah. Kalau ngunduh berkah itu diperbolehkan. Salah satu contoh, saya dalam hal ini memiliki pohon mangga yang begitu banyak. Kemudian Anda mengetahui, Anda meminta mangganya itu kan diperbolehkan. Saya memberikan. Kalau istilah Jawanya itu ngunduh berkah lebih tepatnya. Nah gini, fenomena macan putihnya Jawa Kendil itu Mas. Jawa Kendil pun itu kalau berjalan kan sepertinya cepat sekali. Iya. Kalau itu memang hodam ataupun makhluk halus ya, itu kan yang bisa merasakan tidak capeknya itu kan Jawa Kendil sendiri. Maksudnya gini, Jawa Kendil kan mengatakan kalau tidak capek saat berjalan secepat itu. Nah, kalau pandangan saya atau orang umum pada umumnya itu kan seperti orang berlari. Nah, itu apakah macan putihnya itu bisa berdampak ke fisik seseorang? Ya, saya ngerti. Gini, dalam memahami kasus ini kita melihatnya dua sisi, yaitu sisi mantek ataupun sisi ilmiahnya, ataupun sisi spiritual. Kalau sisi mantek, sisi logika, mungkin diri kita akan menganggap bahwasanya hal tersebut bagian dari pergerakan saraf-saraf karena sudah sering terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Namun dalam sisi spiritual, istilah Jawanya itu manunggal, nyawiji. Jadi besar kemungkinan besar ya memang ada saraf-saraf yang sudah merasuk menyatu dengan energi dari macan tersebut. Kemudian berdampak ke fisiknya. Jadi kita memahaminya dua sisi, mantek, logika, dan juga spiritual. Kita tidak boleh memahami dari satu sisi, tidak boleh. Nah, jadi menurut Mas sendiri, kalau saya pribadi kan memang tidak setuju kalau mengatakan ada orang yang mengatakan Jawa Kendil itu mempunyai gangguan jiwa. Wah, itu gimana? Mas juga nggak setuju kan itu? Kalau saya pribadi sangat menentang keras akan hal ini. Meskipun, mohon maaf, mungkin jenengan semuanya kurang cocok lah dengan pemahaman beliau, cara beliau bertutur kata dan lainnya, menjelaskan dan lainnya. Namun ketika disangkut pautkan dengan masalah, mohon maaf, jazat, ODGJ dan lainnya, hal tersebut kurang tepat. Soalnya niat beliau ini kan bagian dari mendekatkan diri sama Tuhan. Oke. Seperti itu lebih tepatnya.